kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami kembali untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Kau pimpin ya Bapa sekolah minggu kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, di sini siapa yang senang memuji Tuhan? Masih mau memuji Tuhan? Kita nyanyikan happy ya, happy. Kita berdiri pakai gerakannya. Semangat ya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Dia Harus Makin Bertambah. Tuhan Yesus semakin bertambah dan Dia akan menarik kita untuk datang kepadanya sekarang. Senang ya, hari ini kita kembali boleh beribadah bersama-sama. Nah, hari ini langsung mau tanya, sebelum kita dengar cerita ya, langsung mau tanya, siapa yang pernah lihat angin kencang? Wah, langsung pernah loh merasakan angin kencang. Terus langsung pernah juga lihat berita tentang angin kencang. Anak-anak kalau pernah lihat di TV atau baca di online gitu ya, berita-berita tentang angin kencang, ternyata tanggal 16 ada angin kencang sekali dan hujan yang begitu besar sampai akhirnya apa yang terjadi anak? Ada pohon yang tumbang dan angin kencang. Wah, begitu dahsyatnya ya angin kencang ya, sampai bisa menumbangkan sebuah pohon, dan itu terjadi di kota Tulung Agung. Bahkan pernah juga angin kencang ada di kota Malang, Jember, beberapa kota daerah Jawa, bahkan di Jakarta juga pernah loh angin kencang, dan daerah Bogor juga pernah ternyata kena angin kencang. Nah, berbicara tentang angin kencang, hari ini Lause mau cerita tentang angin kencang. Cerita apa itu? Nah, sebelum mendengarkan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, tolong kami di dalam mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Berkati Lause yang akan bercerita, kami yang mau mendengarkan, supaya kami boleh mendengarkan dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, telinga yang mau mendengar, dan juga sikap duduk yang baik di dalam mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Nah, anak-anak, kalian masih ingat nggak cerita minggu lalu? Iya ya, cerita minggu lalu adalah cerita tentang siapa? Cerita tentang Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya yang pertama kali. Nah, Tuhan Yesus sudah punya murid-murid. Tuhan Yesus itu sering pergian dengan murid-muridnya, pergi kemanapun juga. Dan ternyata karena Tuhan Yesus itu kan Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang begitu luar biasa, bisa menyembuhkan orang sakit dan sebagainya, maka banyak orang juga mengikuti Yesus pergi kemana-mana. Nah, suatu hari mereka tiba di sebuah bukit. Di bukit itu Yesus mengajar orang banyak. Karena orang banyak itu, Yesus mana? Mereka juga ikut. Wah, banyak orang mengikuti Yesus. Nah, ketika sampai di bukit itu, Yesus mengajar tentang banyak hal kepada orang banyak itu. Bahkan di bukit itu juga kan sudah mulai sore ya. Jadi mereka kelaparan. Orang banyak itu kelaparan. Lapar. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Yesus memberikan makanan kepada mereka. Mereka jumlahnya itu banyak loh. Ada berapa orang? 5.000 laki-laki, dan itu belum perempuan dan anak-anak. Maka Tuhan memberi mereka makan. Dengan apa? Dengan 5 roti dan 2 ikan. Wah, kok bisa? Iya, karena Tuhan akhirnya berdoa dan membuat mujizat di situ. 5 roti dan 2 ikan itu bisa bertambah-tambah banyak sampai akhirnya semua orang itu makan, dan sisa berapa bakul? 12 bakul. Nah, setelah selesai mereka makan-makan, Yesus mengajar, maka orang-orang itu bubar. Tuhan Yesus menyuruh orang-orang itu pulang ke tempat mereka masing-masing. Kemudian para murid juga Tuhan suruh menyeberangi Danau Galilea. Maka para murid dan orang banyak itu meninggalkan Yesus. Yesus ngapain ya? Setelah para murid dan orang banyak itu meninggalkan Yesus, Yesus berdoa di bukit. Yesus mau berdoa, Yesus rindu berdoa, Yesus rindu berbicara dengan Allah Bapa. Tuhan Yesus berdoa di sana, mendoakan banyak hal. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang rajin berdoa. Anak-anak juga harus belajar ya, seperti Yesus yang rajin berdoa. Siapa yang di sini rajin berdoa seperti Tuhan Yesus? Wah, bagus ya. Kita harus rajin berdoa seperti Tuhan Yesus yang setiap kali kalau ada apa-apa berdoa. Bahkan setelah pelayanan juga Yesus berdoa. Pada malam hari juga Yesus berdoa. Nah, apa yang terjadi dengan para murid? Para murid pergi menggunakan perahu menyeberang Danau Galilea. Nah, ketika sudah mulai malam, sudah 3 mil jauhnya dari tempat di mana mereka tadi berada, dalam Danau Galilea, mereka kan mendayung begitu ya. Di Danau Galilea menggunakan perahu. Nah, apa yang terjadi anak-anak? 3 mil jauhnya, tiba-tiba terjadi apa? Angin kencang. Terjadi angin sakal. Bahkan ada gelombang-gelombang yang begitu besar. Angin sakal itu angin apa anak-anak? Tahu nggak? Angin sakal itu misalnya ya, kalau perahu itu didayung dari depan, ini perahu bagian depannya gitu ya, terus dayung kan mau maju ke depan ya. Nah, angin sakalnya itu yang meniup dari depan, terus mendorong gitu ya ke belakang. Wah, mereka mau mendayung ke depan, didorong sama angin ke belakang. Wah, mereka mau mendayung, didorong lagi. Jadi angin sakal adalah angin yang berlawanan dengan perahu atau kapal dari depan. Wah, mereka hanya dorong mundur. Wah, mereka sangat berpeluh, sangat capek, nggak bisa susah-susah maju. Terus ada gelombang. Wah, mereka udah mulai capek, lelah. Ketika sudah mulai capek, lelah, dan kira-kira waktu itu jam 3 pagi, jam 3 subuh. Lalu apa yang terjadi? Mereka sangat ketakutan. Kenapa? Mereka melihat, apa itu? Terus mereka bilang, hantu. Setan. Wah, mereka semua teriak ketakutan. Karena tiba-tiba di danau itu mereka melihat ada yang berjalan di atas air. Mereka berpikir, ini pasti hantu. Mereka sangat ketakutan. Di tengah angin kencang, gelombang, ada yang berjalan di atas air. Lalu, siapakah yang berjalan di atas air itu? Apakah sungguh itu setan? Apakah itu hantu?
Ternyata siapa anak-anak? Ada suara gitu ya. Orang yang berjalan di atas air ini berkata demikian. Ada suara berkata demikian. Jangan takut, ini aku. Nah, suara siapa itu anak-anak? Suara Tuhan Yesus ternyata. Jadi siapa yang berjalan di atas air? Tuhan Yesus. Wah, hebat ya. Tuhan Yesus bisa berjalan loh di atas air. Anak-anak bisa nggak berjalan di atas air? Coba ya kalau anak-anak jalan di atas air, coba deh jalan di atas kolam renang. Pernah nggak? Nggak bisa kan pasti. Nggak ada yang bisa melakukan hal seperti itu. Hanya Tuhan, karena Tuhan adalah pencipta alam semesta. Dia menguasai alam semesta dan dia adalah Tuhan. Maka dia mampu melakukannya. Dia berjalan di atas air. Dan dia berkata kepada kamu apa? Jangan takut, ini aku. Tenanglah, jangan takut, ini aku. Wah, para murid ketika melihat hal itu, mereka mulai, oh lega. Oh itu Tuhan Yesus, itu Tuhan Yesus. Nah waktu itu Petrus melihat, Petrus juga pingin nih jalan di atas air. Lalu Petrus bilang sama Tuhan, Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu. Lalu Tuhan berkata, datanglah. Maka Petrus gitu ya, dengan kakinya dia mulai turun dari perahu ke atas air. Dia matanya terus melihat kepada Tuhan. Dia percaya Tuhan pasti akan menolong dia, membuat dia bisa berjalan di atas air seperti Tuhan Yesus. Maka sesuai dengan yang dia percayai, dia bisa berjalan loh di atas air. Dia mulai jalan. Dia terus lihat ke Tuhan, dia lihat ke Tuhan. Lalu tiba-tiba apa yang terjadi anak-anak? Dia mulai merasakan ada angin yang bertiup. Angin yang menghantam tubuhnya, gitu ya. Angin yang bertiup ke arah tubuhnya. Wah, waktu dia mulai merasa begitu, dia lupa ada Tuhan yang bersama dengan dia. Lalu dia ketakutan, hatinya jadi ini, ketakutan. Lalu tiba-tiba apa yang terjadi? Karena dia tidak lagi fokus kepada Tuhan, dia tidak melihat kepada Tuhan, dia mulai tenggelam. Wah, dia mulai tenggelam, langsung dia ketakutan, bilang, Tuhan tolong aku. Lalu maka Tuhan menghampiri Petrus. Tuhan mengulurkan tangannya, menarik dia dari air. Lalu mereka berdua berjalan dan naik ke perahu. Lalu Tuhan berkata kepada mereka, semua yang di situ, mengapa kamu takut? Kamu yang tidak percaya. Kenapa Tuhan Yesus berkata begitu kepada mereka? Tuhan ingin mereka percaya kepada Tuhan. Mereka tidak perlu takut. Apapun yang terjadi, Tuhan beserta dengan mereka. Tuhan ada bersama dengan mereka. Karena itu kamu jangan takut, jangan khawatir kalau ada Tuhan. Lihat kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kamu. Itu maunya Yesus ya. Tapi anak-anak, para murid apa? Ketakutan. Nah, setelah Tuhan yang berkata demikian, para murid, oh iya benar ya, harus percaya sama Tuhan ya. Lalu mereka melihat, wah begitu luar biasanya Tuhan. Maka mereka pun bersama-sama di perahu itu menyembah dia. Karena mereka tahu bahwa apa? Yesus adalah Tuhan. Setelah mereka menyembah dia, mereka bersama Yesus menjalankan perahunya kembali, mendayung perahunya kembali. Nah anak-anak, apa yang kita pelajari dari cerita ini? Belajar percaya. Belajar percaya bahwa Tuhan itu selalu beserta dengan kita. Karena itu kita tidak perlu takut. Nggak perlu takut gelap kalau tidur. Karena ada Tuhan yang menyertai. Tuhan kita ada Tuhan Yesus yang tidak pernah tertidur. Bukan Tuhan yang bisa tidur seperti kita. Enggak. Tuhan itu ada Tuhan yang selalu menjaga kita. Tuhan kita tidak pernah tertidur seperti kita. Tuhan kita itu berbeda dengan kita. Dia Tuhan berkuasa dan dia adalah Tuhan yang selalu menjaga dan melindungi kita. Dimanapun kita berada, Tuhan selalu ada. Berbeda dengan papa mama. Papa mama mungkin bisa pergi, misalnya ya, pergi ke mall, pergi belanja, nggak ada di rumah. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita walaupun kita tidak bisa melihatnya. Tetapi dia ada selalu bersama kita, beserta kita. Jadi kalau kamu takut, kamu boleh berdoa, minta Tuhan tolong, berikan kekuatan, berikan keberanian, dan percaya pasti Tuhan akan
beserta dengan kalian, bersama dengan kalian dimanapun dan kapanpun kalian berada. Dia senantiasa beserta dengan kita, karena itu percayailah Dia. Jangan takut. Tenanglah hatimu ketika kamu merasa cemas, karena ada Tuhan yang selalu beserta dengan kalian. Oke, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, ingatkan kami selalu akan kebenaran firman Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu beserta dengan kami. Kami mau percaya Tuhan, karena itu kami tidak takut menghadapi apapun yang ada di dalam dunia ini, karena Engkau selalu ada buat kami, melindungi kami, menjaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, sampai di sini cerita Lause ya. Sampai ketemu minggu depan. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Petrus yang menjadi pengikut Tuhan Yesus. Kita nyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Kita ikut bersama Tuhan Yesus jalan setiap hari. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita nyanyikan Aku Bawa dan Berikan. Siapkan persembahannya. Karena Engkau telah memberkati kami selama ibadah kami ya Bapa. Baru saja kami telah memberikan persembahan ya Bapa. Engkau pakai persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu. Engkau pakai juga tangan-tangan yang mengelola ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah memberkati orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ibadah kita selesai, kita nyanyikan Bapa terima kasih.
Ya Bapak, terima kasih ya Bapak karena Engkau telah memberkati ibadah kami ya Bapak. Engkau pimpin ya Bapak kami agar kami bisa seperti Petrus, bisa mengikut Engkau dalam suka maupun duka kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.